Christmas Chapel Hour. Halo anak-anak, selamat datang di Chapel Natal kita. From today onward, Mulai hari ini, you will learn from the Bible. kamu akan belajar dari Alkitab. God promises to man concerning the Savior of the world. Janji-janji Allah kepada manusia tentang penyelamat dunia. Let's begin by the words of prayer. Mari kita mulai dengan doa. Let's pray. Mari kita berdoa. Our Father in heaven, Bapa kami di surga, we thank you kami berterima kasih for this morning. untuk pagi ini. We also thank you Kami juga berterima for kasih everything you have done in our life. untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. As we begin our lesson, Bagaimana kami memulai pelajaran kami, please help us, tolong bantu kami, even the children at home, anak-anak di rumah, to understand untuk mengerti the Bible lesson. pelajaran Alkitab. Forgive us for all our sin. Ampuni kami atas segala dosa kami. We pray in Jesus' name. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Children, before we begin our lesson, Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita, let's sing one Christmas song. mari kita menyanyi satu lagu Natal. Dengar malaikat nyanyi, suaranya berkumandang, kidung-kidung surgawi, sukacita menggema. Mulia untuk Allah. Gembala di padangnya sedang jaga dombanya, dengar berita suka bagi segala bangsa. Dia mulia untuk Allah. Bersama ke Bethlehem melihat bayi mulia, mengeluh dan menyembah Juru Selamat manusia. Dia mulia untuk Allah. Mulia untuk Before we start our story, Sebelum kita mulai cerita kita, I want you to get your notebook. saya mau kamu mengambil buku tulis kamu, buku catatan kamu. Some question will pop up during our video lesson. Beberapa pertanyaan akan muncul selama video pelajaran kita. I want you to write down the question Saya mau kamu menulis pertanyaan-pertanyaan itu and answer it correctly. dan jawab dengan benar. In order to answer, Supaya kamu dapat jawab, you have to listen to the story carefully. kamu harus dengarkan ceritanya dengan baik. There are 7 video lessons all together. Ada 7 video pelajaran, semuanya ada 7. Sir will send you one video lesson every day.
Pak Jakaria akan mengirimkan kamu video pelajaran 1 video setiap harinya. If you do it diligently Kalau kamu kerjakan dengan rajin and answer correctly, dan jawab dengan benar, I have prepared a present for each one of you. Sir Jakaria sudah siapkan hadiah untuk setiap kamu. I hope that all of you will get the present. Dia harap kalau semua kamu akan mendapatkan hadiahnya. So do it well. Jadi kerjakan dengan baik. Okay, let's open our Bible to Genesis chapter 3. Sekarang buka Alkitab kamu, Kejadian pasal 3. We will learn from God promises to Adam. Kita akan belajar dari janji Allah kepada Adam. Every one of us is a sinner. Setiap kita adalah orang berdosa. Do you know why we are sinners? Tahukah kamu kenapa kita adalah orang berdosa? It is all started in the Garden of Eden. Semuanya bermula dari Taman Eden. In the beginning, the Lord created everything in 6 days. Pada mulanya Allah menciptakan segala sesuatu dalam 6 hari. And God said, it was very good. Dan Tuhan berkata, sangat baik. Then God put Adam and Eve in the Garden of Eden Dan Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden to dress it and to keep it. untuk memelihara dan merawatnya. And God said unto them, Dan Tuhan berkata kepada mereka, of every tree of the garden thou mayest freely eat, Tuhan berkata, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. but of the tree of the knowledge of good and evil Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, thou shalt not eat of it. janganlah kau makan buahnya. For in the day that thou eatest thereof, Sebab pada hari engkau memakannya, thou shalt surely die. pastilah engkau mati. It means if they eat the fruit from the tree of the knowledge of good and evil, Artinya, kalau mereka makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan buruk, they will die and they will going to hell. mereka akan mati dan mereka akan pergi ke neraka. Okay, children, let me ask you something. Oke, anak-anak, izinkan saya bertanya sesuatu kepada kamu. What is the name of the garden where God had put Adam and Eve? Apa nama taman di mana Allah menempatkan Adam dan Hawa? Please answer in your textbook. Jadi, tulis pertanyaannya dan jawab di buku catatan kamu. Okay, we continue our story. Sekarang kita lanjut. The devil used a snake to tempt Eve. Setan menggunakan ular untuk mencobai Hawa. The snake told Eve that it is okay to eat the fruit. Ular berkata kepada Hawa, tidak apa-apa kamu makan buah itu, Because it looks very good karena kelihatannya sangat enak and it has very good taste. dan rasanya juga sangat enak. Then when you eat of it, Dan ketika kamu makan, you may become like God. kamu akan menjadi seperti Allah. Then Eve believed. Lalu Hawa percaya. She took it, Dia ambil, she ate it, dia makan, and gave it to Adam. dan berikan kepada Adam. Suddenly their eyes were open. Tiba-tiba mata mereka terbuka. They realized they were naked. Mereka menyadari kalau mereka telanjang. And they took fig leaf to make an apron to cover themselves. Lalu mereka mengambil daun pohon ara untuk membuat cawat untuk menutupi tubuh mereka. And they heard the voice of God Lalu mereka dengar suara Allah walking in the garden. berjalan di taman. Then Adam and Eve hid themselves from the Lord Dan Adam dan Hawa mereka bersembunyi dari Allah. amongst the trees of the garden. Mereka bersembunyi di antara pohon-pohon di taman itu. And God called Adam. Dan Allah memanggil Adam. Adam, where are you? Adam, di manakah kamu? No answer.
Tidak ada jawaban. And God called, "Where are you, Adam?" Dan Tuhan panggil lagi, Adam, di manakah kamu? And Adam said, Lalu Adam jawab, "I was afraid aku takut because I was naked karena aku telanjang and I hid myself." dan aku bersembunyi. And God said to him, Lalu Allah berkata kepada dia, "Who told you that you are naked? siapa yang memberitahu kamu kalau kamu telanjang? Surely you have eaten the forbidden fruit." Pasti kamu sudah memakan buah yang dilarang itu. By saying that, it tells us Dengan berkata demikian, itu memberitahu kita, Adam admitted his sins. Adam mengakui dosanya. But he blamed God for putting Eve into his life. Tapi dia menyalahkan Allah karena sudah menempatkan Hawa di hidupnya. How about Eve? Bagaimana dengan Hawa? Eve also blamed the snake for tempting her. Hawa juga menyalahkan ular karena sudah mencobai dia. Then God cursed both the snake, Adam, and woman. Lalu Allah mengutuk ular, Adam, dan juga perempuan itu. Children, do you remember a leaf which Adam and Eve used to make an apron? Anak-anak, ingatkah kamu apa nama daun yang digunakan Adam dan Hawa untuk membuat cawat? Please answer in your notebook. Tolong jawab di buku catatan kamu. Let's continue our story. Mari kita lanjutkan cerita kita. God cursed the snake that all the day of his life Allah mengutuk ular kalau sepanjang hidup ular, a snake will eat dust and walk by its belly. ular akan makan debu dan berjalan dengan perutnya. God cursed woman that all women will give birth to a child with great sorrow and pain. Allah mengutuk wanita kalau semua wanita ketika akan melahirkan akan menanggung banyak kesusahan dan sakit. And God cursed men to work hard in sweat just to have a food. Dan Allah mengutuk laki-laki harus bekerja dengan keras sampai berkeringat baru bisa mendapatkan makanan. These curses are evidences Kutukan-kutukan ini adalah bukti-bukti that we are sinner bahwa kita adalah orang-orang berdosa and we have no hope. dan kita tidak punya pengharapan. To put it simple, Untuk membuatnya sederhana, since God cursed man and woman in the Garden of Eden, sejak Allah mengutuk Adam dan Hawa di Taman Eden, since that's all of us will suffer in this world. sejak saat itu semua kita akan menderita di dunia ini. We will die someday Kita akan mati suatu hari and we will go to hell. dan kita akan pergi ke neraka. Do you want to go to hell? Maukah kamu pergi ke neraka? Nobody does. Seorang pun tidak mau. So what should we do? Lalu apa yang harus kita lakukan? Do we still have hope? Apakah kita masih punya pengharapan? Yes, we have. Kita punya. Let's read the Bible from Genesis 3 verse 15. Mari kita baca Alkitab kita, Kejadian pasal 3 ayat 15. We will read it carefully. Kita akan baca secara hati-hati. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan kumitnya. This verse is the hope of mankind. Ayat ini adalah pengharapan untuk semua umat manusia. Why? Kenapa? Because it is the first promise that God gives to man concerning the Savior of the world.
Karena ini adalah janji pertama yang Allah berikan kepada manusia mengenai penyelamat seluruh dunia. What is this all about? Jadi tentang apakah itu? Firstly, it tells us Yang pertama itu memberitahu kita God will put enmity between the seed of the snake and the seed of the woman. Yang pertama itu memberitahu kita bahwa Allah akan mengadakan permusuhan antara keturunan ular dan keturunan perempuan. This is God's promise of the Savior will be born from the seed of woman. Itu berarti kalau penyelamat akan lahir dari keturunan perempuan. It is a virgin birth, Itu adalah kelahiran dari seorang perawan. but the devil will always try to fail it. Tapi setan pasti akan selalu ingin menggagalkannya. But he will never succeed. Tapi dia tidak akan berhasil. Secondly, the Savior will die for men. Yang kedua, juru selamat akan mati untuk manusia. But he will rise again from the dead Tapi dia akan bangkit kembali dari kematian to defeat the devil. untuk mengalahkan setan. He will save the people. Dia akan menyelamatkan umatnya. He will save you and I. Dia akan menyelamatkan kamu dan saya. Who is he? Siapakah dia? He is Jesus Christ, Dia adalah Yesus Kristus who was born in Bethlehem yang telah lahir di Bethlehem and died at Calvary. dan mati di Kalvari. He is the Savior of the world. Dia adalah penyelamat dunia. He also our Savior. Dia juga adalah penyelamat kita. By his blood, Dengan darahnya which is shed on the cross, yang sudah dicurahkan di atas kayu salib, he redeemed our sins. dia menebus dosa kita. So as we remember his born, Jadi sebagaimana kita mengingat kelahirannya, we also must remember that he was born to die for us. kita juga harus ingat kalau dia lahir untuk mati untuk kita. Do you believe in him? Percayakah kamu kepada dia? Do you believe in Jesus Christ? Percayakah kamu kepada Tuhan Yesus Kristus? The last question for you. Pertanyaan terakhir untuk kamu. Who is our Savior? Siapakah juru selamat kita? Please answer correctly Jawab dengan benar in your notebook. di buku catatan kamu. Okay, today we have learned Hari ini kita sudah belajar the first promise that God given to man janji pertama yang Tuhan beri kepada manusia concerning the Savior of the world, mengenai juru selamat dunia, Jesus Christ. Yesus Kristus. If God willing, Kalau Tuhan berkenan, tomorrow you will learn besok kamu akan belajar another promise of God janji Allah yang lain concerning our Savior. tentang juru selamat kita. Let's commit this time in prayer. Mari kita berdoa. Our Father in heaven, Bapa kami di surga, we thank you for today's lesson. kami berterima kasih untuk pelajaran hari ini. Please help each child at home Tolonglah setiap anak di rumah to understand this today's lesson untuk mengerti pelajaran hari ini. and help them to believe in Jesus Christ. Dan tolong mereka untuk percaya kepada Yesus Kristus. We commit all these things to your loving hand. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. We pray in Jesus' name. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Okay, children, see you again in next video. Oke anak-anak, sampai jumpa kembali di video berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.